Salam Arena Bird Official. Kali ini kita akan membahas masalah utang ya. Di zaman krisis ini ya, bahkan dari dulu ya, tidak krisis pun pasti kita mengalami kejadian ya. Orang meminjam utang, orang ingin berhutang ya. Apakah keluarga kita sendiri ataukah orang lain, teman, tetangga, atau orang yang mungkin baru kenal ya. Utangnya itu bukan receh ya, mungkin ratusan ribu, mungkin 50, bahkan jutaan ya. Nah, terkadang kita ingin memberikan itu atau sudah memberikan karena ada kriteria jujur dari orang tersebut ya. Kita tidak tahu sama sekali atau persis bahwa orang itu terlihat baik atau tidak karena sudah lama berteman dan kita belum pernah meminjamkan, dan kita tidak tahu ceritanya dia pernah berhutang atau tidak. Terkadang kita memberikan dalam jumlah yang tidak sedikit ya. Oke lah kalau ternyata hutang itu akan dikembalikan dalam jangka waktunya yang sudah dijanjikan, misalkan 1 bulan dikembalikan segitu ya, baik dia memberikan hadiah atau tidak ya, dan Anda yang penting menerimanya, itu adalah tidak masalah. Akan tetapi ada banyak kejadian, bahkan sekarang ya, sekarang zaman susah, maka peluang orang tidak mengembalikan atau berkata entar sok itu akan semakin besar ya, karena pekerjaan makin susah ya. Kita nggak tahu uangnya itu sesuai dengan kebutuhannya atau tidak ya, dia mempergunakan apa ya. Ditambah sekarang ada situs perjudian ya, dan mungkin saja uang itu dipakai untuk hal-hal yang tidak semestinya seperti tadi ya. Itu akan memberikan masalah lebih untuk mereka sendiri. Bagaimana ini bisa diatasi ya? Yang pertama, kita memberikan utang itu adalah untuk kepada orang-orang yang benar-benar jujur ya. Anggaplah kita memberikan bantuan ya, apakah dengan bunga atau anggaplah harus ada uang hadiahnya atau tidak. Orang jujur itu dia itu adalah ketika meminjam hutang orang lain ya, bahkan bukan dari kita sebelumnya pernah ya, kita harus tanya dulu atau tahu asal usulnya. Mereka akan melunasinya dengan tepat waktu, baik dipinjol, baik orang lain sebelumnya, baik orang tuanya, atau dia tidak bermain-main dengan uang jika perlu dan itu ternyata dikembalikan. Apalagi dengan uang hadiah, itu adalah orang baik yang tipikal seperti ini ya. Ada juga yang modelnya kita memberikan tapi dia bilang tarsok-tarsok. Setelah dipaksa, maka orang ini akan mengembalikan ya. Dan ini cukup dicurigai juga untuk Anda berikan lagi ya. Jadi ini batas yang antara gelap dan baik ya, karena orang ini ketika tidak kita beritahu maka belum tentu dia mengembalikannya ya. Yang ketiga adalah ketika orang berhutang ya, dia akan membayar mungkin tepat waktu. Esok lagi kita memberikan ya, tepat waktu lagi. Besok dia ingin meminta lebih dan kita berikan karena kita tahu itu orang jujur. Dan setelah kita berikan uang itu banyak ya, sangat besar ya, mungkin 10 juta lebih ya, karena kita yakin dia jujur, ternyata dia kabur. Nah, jadi kesimpulannya, kejujuran seperti yang sebelumnya yang mengembalikan itu ya, itu mungkin hanya kamuflase ya, untuk dia meminta yang lebih besar, walaupun janjinya adalah akan mengembalikan, dan belum tentu ia kembali sampai 5 tahun 10 tahun mendatang, dia hilang. Nah, jadi ini yang sangat sulit ya, dan bikin orang trauma kalau itu kejadian ya. Apapun alasannya, apalagi ini bukan orang dari pihak keluarga, sepupu atau apa, ini hanya sekedar teman atau apa, maka ini membuat frustasi Anda, dan itu juga banyak terjadi di pengalaman orang hidup sehari-hari ya. Seperti itu kawan ya.
Dan yang terakhir ini adalah tipe orang yang meminjam. Saya meminjam sekaligus banyak atau kecil ya, tapi dia pura-pura lupa atau lupa sama sekali, tidak mau kembali kepada Anda. Jadi ketika sudah pinjam ya sudah hilang begitu saja gitu. Nah, tipikal seperti ini sangat mungkin bahwa dia sangat banyak berhutang kepada orang lainnya, dan ini jelas orang yang tidak bisa dipercaya apapun itu. Nah, tipe ketiga dan keempat ini sangat membuat kita frustasi. Ketika krisis seperti ini ya, maka orang tipe 3 dan 4 ini akan semakin banyak jumlahnya. Dan karena semakin banyak jumlahnya ya, maka orang yang sebenarnya baik, yang sering meminjamkan tanpa bunga pun, tanpa imbalan, juga semakin banyak ya. Semakin banyak yang tidak mau karena kejadian ini ya. Oke? Jangan karena negara kita berhutang, negara-negara lain juga berhutang, jadi manusia di dalamnya juga akan berhutang. Itu salah kaprah, kawan. Jadi logikanya seperti ini. Negara boleh berhutang, negara manapun boleh berhutang ya, dengan uang ini ya, dengan rupiah ini yang begitu besar. Akan tetapi negara itu kan nggak bisa kemana-mana. Ibaratnya negara itu tepatnya di posisi atau koordinat yang bisa diamati negara lain ya. Kalau dia berhutang banyak lalu tidak bisa mengembalikannya, ya negara itu masih di situ-situ aja kan ya. Apakah dia nanti akan melikuidasi bank ya kan, atau memberikan sebagian wilayahnya kepada negara lain yang berhutang, itu lain urusan ya. Ataukah dia inflasi harus mencetak uang sebesar-besarnya sampai benar-benar dia itu nilai tukar uangnya jadi semakin payah. Itu adalah resiko ya, karena berhutang yang terlalu banyak ya. Intinya kalau negara berhutang ya orang lain jangan disamakan dengan negara, karena negara itu kan nggak bisa berpindah tempat ya. Nah, kalau manusia nakal ini yang berhutang tidak dibayar, mereka kan bisa hilang ya kan. Mereka orang yang bisa berjalan kaki, pindah alamat, pindah rumah ya, nggak mau tahu ya. Tipikal 3 dan 4 yang poin tadi itu semakin banyak di hari-hari di masa-masa ini ya. Jadi hati-hati kawan ya, jika berhutang kepada orang yang seperti tadi itu tuh ya. Yang nomor 3 dan 4 itu sangat berat sekarang ya. Jadi wajar jika Anda termasuk pelit, tidak meminjamkan. Bilang saja, kalau kamu pinjam duit udah ada pinjol, kenapa ya kan harus saya gitu. Itu aja, itu mencari aman ya. Bukan masalah kita bukan orang baik ya, tapi kenyataan sekarang makin banyak orang seperti itu kawan. Oke, ini untuk mengamankan uang Anda, bahwa uang dan negara itu adalah hal yang dekat gitu. Tapi orang dengan negara adalah hal yang bisa jauh, karena orang bisa berpindah tempat, tapi negara tidak bisa berpindah tempat. Jadi jangan samakan orang dengan negara, walaupun sama-sama meminjam uang ya. Bilang saja kalau orang meminjam uang itu ya, udah ada pinjol banyak ya, Anda pinjam aja ke situ, iya nggak? Kalau sudah bermasalah kan dia nggak bisa pinjol ya kan, malah pinjam ke orang ya. Selidiki apakah dia pinjolnya bermasalah, nggak dibayar-bayar lalu pinjam ke orang ya. Oke, salam Arena Bird Official.